1500 tahun lalu, suku-suku di Jazirah Arab terus-menerus berperang, memperebutkan wilayah dan sumber air. Di tengah situasi itu, Kaisar Kisra dari Kekaisaran Sasanid mengeluarkan titah yang mengguncang seluruh suku. Setiap raja wajib menyerahkan putrinya sebagai selir atau diburu sampai mati. Di bawah terik matahari gurun, seorang pengembara bernama Hanzalah memperhatikan sekelompok penunggang kuda dari kejauhan. Tak lama, Hanzalah menemukan Numan yang ternyata seorang raja tergeletak lemah di tanah. Setelah diberi air minum, Numan menyerahkan belati emas miliknya sebagai tanda terima kasih dan berjanji akan membayarnya dengan banyak emas yang disimpan di sebuah gua. Hanzalah pun memutuskan memeriksa gua tersebut, namun tiba-tiba yang menyerangnya adalah putri Numan sendiri, Hind, yang lantas menampar wajahnya. Setelah itu Hanzalah sadar mereka sedang melarikan diri dari kejaran tentara bayaran Sasanid yang berbahaya, sehingga ia berniat pergi begitu saja. Namun Numan menunjukkan sebagian emas yang disembunyikannya dan berjanji akan memberikan jika Hanzalah mau mengantar mereka ke pemukiman suku Syaibani. Hanzalah akhirnya setuju. Mereka bertiga berangkat bersama, tapi tak lama kemudian rombongan tentara bayaran melihat mereka dan kejar-kejaran pun dimulai. Begitu wilayah suku Syaibani terlihat, Hanzalah menempatkan Hind sendirian di atas kuda lalu memukulnya agar berlari secepat mungkin. Begitu Hind memasuki pemukiman, sekelompok pria langsung mengepung dan menangkapnya, dan Numan yang menyusul di belakang pun ikut tertangkap. Saat Hanzalah hendak menyeberangi perbatasan, ia menjelaskan bahwa kedatangannya damai. Namun para penjaga tetap menangkapnya dan merampas belatinya. Asif memaki mereka karena membawa tentara bayaran ke wilayah suku. Lalu kepala suku, Hani, muncul mengatakan ingin menemui para tamu itu baik-baik, tapi ia keburu disela oleh komandan tentara bayaran Jalabzin yang ingin membawa Hind kepada sang kaisar. Hani menjelaskan bahwa Hind dan Numan sekarang adalah tamunya, yang mana membuat Jalabzin kesal dan menjelaskan bahwa Numan bukan raja lagi karena posisinya telah diganti oleh raja baru. Sehingga Hind dan Numan kini adalah rakyat biasa yang bisa diperlakukan sesukanya. Ketika seseorang di kerumunan menghinanya, Jalabzin tetap menyeret Hind secara paksa sehingga Hani berkata tegas bahwa raja-raja padang pasir tidak akan pernah menyerahkan putri mereka, lalu mengusir Jalabzin. Karena terkepung, Jalabzin akhirnya melepaskan Hind dan pergi. Lalu sementara para wanita setempat berusaha menenangkan Hind, Hani justru menegur Hanzalah karena ini bukan kali pertama ia memasuki wilayah suku tanpa izin. Namun karena Numan menjelaskan bahwa Hanzalah sudah menolong mereka, Hani pun memutuskan membiarkannya hidup dan mengusirnya. Itu sudah lebih dari cukup sebagai imbalan. Beberapa waktu kemudian, Hind terus bersikap dingin pada para wanita yang membantunya sampai akhirnya mereka pun pergi. Diam-diam ia bersembunyi di balik dinding untuk menguping pertemuan Hani dengan para tetua suku yang rupanya khawatir kehadiran Numan dan Hind akan membuat mereka jadi musuh kaisar. Mereka ingin keduanya diusir, tapi Hani menolak. Tak lama setelah itu, di luar desa, seorang pengembala dikejutkan oleh benda yang jatuh di antara ternaknya yang ternyata jantung manusia. Ternyata satu persatu pasukan bayaran memang tengah membantai para pekerja tanpa ampun, bahkan menggantung seekor domba. Jalabzin kemudian memberitahu si bocah gembala bahwa ia harus mengantarkan sebuah pesan dan I need you to deliver a message for me. Malam harinya, tempat tinggal para pekerja pun dibakar. Warga Syaibani bergegas memadamkan api dan berhasil menyelamatkan sebagian besar ternak. Meski Hani mulai curiga, ini bukan sekedar kecelakaan. Di pemukiman, Hind mendengar semua orang menyalahkan kehadirannya atas kejadian itu, bahkan menyebutnya pembawa sial. Seorang tabib yang tengah merawat para pekerja terluka sempat mendapat bayangan tentang kekejaman para tentara bayaran. Merasa dihakimi oleh tatapan sang tabib, Hind pun mengambil keputusan. Keesokan paginya, diam-diam ia meninggalkan pemukiman dengan menunggang kuda.
Saat kuda Hin menaiki bukit pasir, kuda itu tiba-tiba tersandung dan membuat wanita itu jatuh. Keduanya berguling menuruni bukit hingga berhenti di dekat sebatang pohon tempat Hanzala sedang beristirahat. Hanzala mengenali kudanya sendiri dan menyuruh Hin pergi sebab ayahnya toh tidak jadi membayarnya. Saat Hin hendak menampar, mereka berdua berbalik dan mendapati diri sudah dikepung tentara bayaran. Menghadapi situasi itu, Hanzala menangkap Hin dan berpura-pura setuju menyerahkannya dengan imbalan 40 keping emas. Seorang anak buah pun mendekat membawa emas itu, tapi You go free. Sangat disayangkan, setelah menunggang kuda selama beberapa menit, keduanya justru dikepung oleh para penunggang kuda dari suku Syaibani. Hanzala pun dijatuhkan dari kudanya dan ditangkap dengan jaring. Lalu Samir dan Hani segera menegaskan para tentara bayaran bahwa ini wilayah suku Syaibani, sehingga Jalabzin bersumpah bahwa Syaibani akan membayar mahal sebelum akhirnya pergi bersama anak buahnya. Malam itu, suku Syaibani mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Asif yang murka bersikeras mereka harus menyerahkan Hin kepada kaisar, sehingga Samir menganggapnya tidak punya kehormatan. Perdebatan semakin panas, sampai Hani mengumumkan bahwa Hanzala akan dieksekusi keesokan harinya dengan menyalahkan segalanya padanya. Sementara itu, Hanzala sendiri dikurung di kandang ayam, dan tak lama kemudian Hin datang membawakannya air sambil bertanya mengapa ia tidak menerima tawaran emas tadi. Hanzala menjelaskan bahwa sang komandan juga musuhnya dan Hin memperhatikan bekas luka mengerikan di lehernya. Hin kemudian memotong tali kulit yang mengikat pergelangan tangan, tapi alih-alih berterima kasih, Hanzala malah kembali menagih emas yang dijanjikan ayah Hin. Setelah saling melempar sindiran, ia pun kabur dari kandang. Saat ia memanjat tembok untuk melarikan diri dan Hin kembali ke kamarnya, keduanya sempat terlihat oleh sang tabib dan seorang pemuda yang bersembunyi di kegelapan. Sementara itu, pertemuan suku masih berlanjut dengan perdebatan sengit. Asif yakin kaisar akan membunuh mereka semua dan menuduh Hani mengkhianati rakyatnya. Ketika Asif menghunus belati, Samir bersiap melawan. Tapi Hani lalu mengumumkan bahwa Numan dan Hin akan tetap tinggal selama ia masih memimpin. Usai menguping seluruh pertemuan dari balik dinding, Numan pun membawakan Hin makanan ringan dan mengatakan Hani akan melindunginya, tapi Hin menjawab bahwa sang ayah sudah cukup baginya. Keesokan paginya, giliran Hanzala meninggalkan pemukiman dengan menunggang kuda. Bersamaan dengan itu, Asif dan anak buahnya justru menyerbu kamar Hin, mengira ia menyembunyikannya di sana setelah pemuda yang mengintip semalam melaporkan apa yang dilihat. Untungnya, mereka disela oleh sang tabib yang mengaku semalaman bersama Hin, sehingga tak mungkin Hin menyembunyikan siapapun. Meski begitu, pernyataan tersebut tidak dipercaya begitu saja, dan tetap seluruh anggota suku terus mencari. Hani menjelaskan itu demi melindunginya. Hin pun menjawab bahwa ayahnya lah yang melindungi sampai Hani memberitahu bahwa Numan telah pergi. Jauh di ibu kota Kekaisaran Sasanid, Kisra dan para bangsawan lain tengah menyaksikan Jalabzin bertarung di arena sebagai hukuman. Meski menghadapi banyak lawan dan cukup terluka, Jalabzin berhasil mengalahkan mereka semua. Kisra pun menyindir bahwa Jalabzin berhasil memenangkan pertarungan sengit itu, tapi justru dikelabui seorang gadis. Setelah pertunjukan tersebut, ia memberi Jalabzin kesempatan kedua untuk menangkap Hin. Jika berhasil, ia diizinkan pulang ke kampung halaman. Saat itulah terungkap bahwa Numan juga ada di arena itu. Ia menegaskan bahwa seorang raja jauh lebih berharga daripada seorang putri. Tapi Kisra menilai Numan sudah gagal melindungi rakyatnya dan menjatuhkan hukuman. Kisra kemudian memerintahkan Ibnu Qabisah, raja baru pengganti Numan, untuk membantai seluruh penduduk Syaibani, dan jika gagal, maka hukuman berat menanti. Lalu tubuh Numan diikat ke unta dan diseret di sepanjang jalan sebagai pengingat bagi para pengkhianat. Drag his body through the streets of Ctesiphon.
Tak lama di Shaiban, seekor burung membawa surat untuk Hani yang mengabarkan kematian Numan. Mendengar kabar itu, Hind berhenti makan dan hanya bisa tidur setelah diberi ramuan oleh sang tabib. Ketika Hind bertanya mengapa perempuan itu mau berbohong demi dirinya, sang tabib menjelaskan bahwa ia juga seorang pendatang di sana dan mengatakan sudah waktunya Hind menjadi sosok yang seharusnya ia jalani. Hind pun setuju dan meminta bantuan sang tabib untuk berdandan. Setelahnya, Hind memberitahu Hani bahwa harus pulang untuk membantu rakyatnya. Hani mengingatkan bahwa kotanya kini diduduki pasukan Kisra, tapi Hind lebih memilih mati melawan daripada terus bersembunyi. Ketika Hind meminta dukungannya, Hani menjelaskan ia harus tetap tinggal bersama sukunya sendiri. Meski begitu, ia tetap memberikan belati emas milik Numan kepada Hind. Keesokan paginya, Hind pun berangkat menunggang kuda. Si bocah gembala berlari mengejarnya dan berhasil membujuk agar diizinkan ikut serta, dan disitulah Hind memperhatikan bekas luka di leher bocah itu yang mengingatkannya pada Hanzalah. Beberapa waktu kemudian, suku Syaibani melihat pasukan bayaran mendekat sehingga Hani meminta semua orang mengungsi dari desa. Namun sang tabib memilih pergi sendirian ke arah lain. Di tempat lain, Hind dan si bocah pun terjebak badai pasir. Saat mencoba berlindung di antara bebatuan, kuda mereka justru panik dan menolak bergerak. Tepat saat itu, mereka mendengar suara siulan dan mengikutinya hingga menemukan sekelompok perampok. Hind menyadari salah satu dari mereka adalah Hanzalah, lalu memberikan kembali belati miliknya. Hanzalah mengingatkan bahwa bayaran yang dijanjikan juga termasuk emas, tapi tetap mau berbagi makanan dengan mereka. Hind pun menceritakan tentang ayahnya dan meminta Hanzalah membantu memimpin rakyatnya menghadapi kekaisaran. Hanzalah menganggapnya gila, sehingga Hind mengingatkan apa yang telah dilakukan Jalabzin padanya, sebab ia sudah menebak asal bekas lukanya sama seperti luka si bocah gembala. Setelah sempat ragu, Hanzalah pun akhirnya setuju mengantar Hind pulang dengan syarat dibayar setelah tiba di sana. Sementara itu, sang tabib kembali ke sukunya sendiri di wilayah Ghanim. Begitu melihat sang tabib, para anggota suku bersiap melemparinya dengan batu, tapi dihentikan oleh kepala suku, Taif, yang merupakan pamannya. Ia membentak sang tabib karena berani kembali dan mengancam akan membunuhnya, sementara ibunya si tabib sendiri mengabaikan begitu saja. Sang tabib pun mengingatkan bahwa Taif sendiri yang dulu mengusirnya, dan mengatakan bahwa suku Syaibani telah mengajarkan arti kehormatan yang sesungguhnya. Hari demi hari berlalu, Hanzalah terus melakukan perjalanan bersama Hind dan si bocah gembala. Setiap kali mereka berhenti beristirahat, ia mengajari keduanya dasar-dasar bertarung. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di kampung halaman Hind dan ia langsung menunggang kuda menuju pusat pasar untuk mengumumkan kedatangannya guna merebut kembali tahta sang ayah. Seorang tentara bayaran mengejeknya dan memaksanya berlutut untuk dieksekusi, namun seorang anak kecil melemparkan sepatu, sementara Hanzalah dan si bocah gembala juga tiba di tempat itu. Warga setempat akhirnya terpicu untuk melawan balik. Mereka berlari ke arah istana sambil menggedor pintu menuntut kebebasan. Saat mencari rumahnya, Hind mendapati bangunan itu sudah hancur. Untungnya pohon suci keluarganya masih berdiri sehingga ia mengubur pemberian ayahnya di sana sebagai ucapan perpisahan terakhir. Di sisi lain, Hanzalah menemukan sebuah peti dan mematahkan gemboknya, lalu menemukan seluruh emas yang telah dijanjikan Numan. Namun begitu melihat bayangannya sendiri, ia mulai ragu. Tepat saat itu, Hani tiba bersama beberapa anak buahnya, menjelaskan bahwa rakyatnya sudah ditempatkan di tempat aman dan kini ia siap bertempur bersama Hind. Hind sempat mencoba menolaknya karena merasa tidak mungkin menang, tapi Hani mengubah pikirannya dengan menunjukkan bahwa rakyat Hind sendiri juga bersedia ikut berjuang. Mereka semua pun berangkat bersama menuju wilayah makam Al-Hira untuk mulai mempersiapkan pertempuran besar. Di sana, Hind terkejut sekaligus senang bisa bertemu kembali dengan sang tabib yang ternyata juga membawa serta orang-orang dari suku Ghanim. Taif menanyakan kabar Numan dan mendengar apa yang dilakukan musuh terhadap jasad sang raja membuatnya tergerak untuk ikut melawan kekaisaran. Tak lama, sebuah pasukan besar tiba-tiba muncul tak jauh dari sana.
Pasukan tersebut adalah suku Kanifa dan pemimpinnya Ibnu Wa'il rupanya tidak percaya Taif mau bergabung dengan pasukan Hind dan Hani. Dan Hind sendiri teringat bahwa dulu Ibnu Wa'il pernah menolak membantunya. Ibnu Wa'il memang ingin pasukannya bergabung tapi juga ingin menjadi pemimpin sehingga ia mulai mengkritik semua rencana Hind. Untungnya Hind sudah punya rencana untuk bertempur di dekat oasis Zikar dan semua orang pun mendukungnya dengan sorak-sorai. Akhirnya Ibnu Wa'il pun setuju bergabung sebagai penasihat saja. Thank you, Ibn Wa'il. Suku-suku itu lalu melakukan perjalanan bersama selama berhari-hari, sementara pasukan bayaran terus meneror padang pasir. Suatu sore, Hind menemui Hanzalah yang ternyata sudah mengambil belati dan emasnya. Ia menceritakan tentang pertempuran yang akan datang, tapi Hanzalah menganggap kehormatan hanyalah untuk orang bodoh. Ketika Hind bertanya apakah ia akan pulang, Hanzalah menjawab tidak punya rumah untuk dituju, lalu pergi sendirian. Beberapa waktu berselang, Hanzalah mengunjungi makam keluarganya dan meninggalkan kalungnya sebagai persembahan. Saat itulah ia melihat seekor burung di langit lalu berlari ke puncak bukit pasir. Di sanalah ia menyaksikan pasukan bayaran dalam jumlah besar sedang bergerak. Sementara itu, rombongan Hind akhirnya tiba di oasis Zikar, tempat suku Syaibani bersembunyi sejak pengungsian. Asif yang mengira mereka penyusup pun mengirim anak buahnya untuk mempertahankan wilayah, sehingga Hani harus turun tangan, menjelaskan bahwa suku-suku lain kini adalah sekutu mereka. Asif, please! They have no right to drink this water! Stop! Hani! Stop back! Back! No right to drink this water! Asif yang masih marah menganggap mereka hanya datang untuk mati, tapi ia disela oleh sang tabib yang membawa air dari oasis agar semua bisa minum bersama sebagai tanda persahabatan. Para pejuang yang baru tiba pun segera berlari ke kolam untuk menyegarkan diri. Meski begitu, Asif masih kesal dan menuduh Hanzalah telah meninggalkan rakyatnya begitu saja, tapi Hanzalah tidak ingin hubungan mereka buruk menjelang pertempuran besar. Malam itu Hani mendapati tendanya dalam keadaan terbuka. Ketika memeriksa makanannya, ia menyadari seseorang telah mencoba meracuninya. Saat ia bergegas memberitahu Hind, mereka disela oleh keributan sebab Asif dan anak buahnya justru memilih pergi menyerahkan diri kepada pasukan Sasanid dengan keyakinan nyawa mereka akan diselamatkan sebagai ganti informasi yang mereka berikan. Hind sadar mereka baru saja kehilangan perlindungan penting, tapi percobaan meracuni tadi justru memberinya sebuah ide. Di sisi lain, Jalabzin dan pasukannya melintasi padang pasir dengan langkah yang makin melambat karena kesulitan mendapatkan air. Tiba-tiba, Jalabzin terkejut melihat Hanzalah menunggang kuda bersama suku Tazmuri. Beberapa waktu kemudian, Hanzalah dan rombongannya tiba di oasis Zikar. Hani sempat marah melihat kehadiran suku Tazmuri di wilayahnya karena reputasi mereka yang buruk. Tapi Hanzalah menjelaskan bahwa mereka sudah setuju bergabung untuk bertempur dengan imbalan harta rampasan musuh. Kepala suku Tazmuri, Yazid, justru panik begitu sadar ini bukan pasukan besar seperti yang dijanjikan dan makin marah saat melihat para kepala suku lain berada di sana, terutama suku Kanifa, mengingat mereka memang tidak pernah akur. Anak buah mereka pun terpaksa memisahkan kedua belah pihak sebelum keadaan semakin memanas dan Yazid menyarankan untuk pergi saja sebab ia sudah melihat sendiri betapa besarnya pasukan musuh. Hind lalu menjelaskan rencananya yaitu sumber air sekaligus menyebutkan bahwa Ibnu Qabisah akan memimpin sebagian pasukan musuh. Karena membenci Ibnu Qabisah, Yazid pun akhirnya setuju untuk tetap tinggal dan di saat yang sama Hanzalah menyerahkan belati milik Raja Numan kepada Hind. This belongs to you. Setelah 3 hari persiapan, pasukan Sasanid akhirnya tiba dan semua bersiap bertempur. Bahkan anak-anak ikut berlarian di sekitar perkemahan untuk membantu. Ibnu Qabisah terkejut melihat begitu banyak suku bisa bekerja sama dan memberitahu Jalabzin bahwa anak buahnya butuh air sebelum bertempur, tapi Jalabzin menganggap ini akan jadi pertarungan mudah.
Ibnu Qabisah lalu menunggang kuda sendirian mencoba memprovokasi, menanyakan apa yang membuat perselisihan antar suku dari generasi ke generasi bisa lenyap begitu saja. Para pejuang tak berkata apapun, lalu Jalabzin pun mengirim sekelompok kecil prajurit karena masih menganggap pertempuran ini akan mudah dimenangkan. Namun suku-suku yang bersatu itu sudah menyiapkan ketapel tersembunyi dan mulai menghujani mereka dengan daging serta organ hewan. Di saat bersamaan, si bocah gembala dan teman-temannya membuka kandang untuk melepaskan binatang buas. Hanya dalam hitungan menit, para prajurit itu tewas dimangsa, bahkan kuda-kuda mereka pun ikut jadi santapan. Setelah itu, Hani memimpin suku-suku untuk akhirnya memulai pertempuran sesungguhnya. Pasukan bayaran memang berhasil menjatuhkan beberapa orang dengan anak panah, tapi itu tak cukup untuk menghentikan mereka. Kedua pasukan pun bertemu di tengah medan dalam sebuah pembantaian besar. Ketika Jalabzin menggunakan alat untuk mengirim perintah pengepungan sayap, Yazid dan anak buahnya keluar dari persembunyian untuk menutupi sisi itu. Sayangnya, Jalabzin ternyata masih menyimpan lebih banyak pasukan cadangan dan langsung memimpin mereka sendiri ke medan tempur. Suku-suku mencoba bertahan dengan perisai mereka, tapi kuda-kuda musuh dengan mudah menjebol barisan itu. Inilah yang jadi tanda bagi pasukan Ghanim untuk ikut bergabung. Hind pun siap turun bersama pasukan kecil yang kebanyakan terdiri dari wanita tangguh. Tapi karena sudah kehilangan banyak orang, para pemimpin suku memutuskan untuk mundur. Saat pasukan bayaran membentuk barisan kokoh, Jalabzin berhasil menangkap Hani dan meminta Hind menyerah. Hind sempat mempertimbangkan untuk menuruti permintaan itu, tapi Hani mengingatkan bahwa ini adalah pilihannya sendiri. Tak lama setelah itu, pasukan bayaran mengeluarkan gajah-gajah perang yang membawa semacam gerbong berisi prajurit-prajurit. Para prajurit pun siap menghadapi dengan bergegas naik ke atas unta mereka dan menutup mata hewan itu agar tidak ketakutan. Jalabzin menganggap ini sebagai tanda kemenangan dan memerintahkan pasukannya merebut perkemahan. Para tentara bayaran pun berlari menuju oasis Zikar, langsung minum air dengan penuh semangat begitu menemukannya. Namun tak lama kemudian, satu persatu mulai merasa sakit, bahkan tumbang. Sebab inilah rencana Hind sejak awal melemahkan jumlah dan kekuatan musuh lewat racun, setelah lebih dulu membuat mereka merasa menang. Ketika seorang tentara bayaran menyadari hal itu dan mencoba memperingatkan yang lain, Yazid membungkamnya dengan anak panah tepat di leher. Bahkan, setiap orang yang selamat dari racun langsung dihabisi anak panah berikutnya. Tak lama, Jalabzin menyadari dirinya kini sendirian dan Hanzalah pun mengambil kesempatan untuk menghadapinya satu lawan satu. Jalabzin menemukan pecahan tombak di pasir dan menggunakannya untuk melukai tubuh Hanzalah. Ia lalu menduduki lawannya dan bersiap membunuh, tapi tiba-tiba terdiam saat melihat bekas luka di leher Hanzalah, memberi celah bagi Hind untuk melesat dan menebasnya.
Setelah pertempuran usai, suku-suku bersiap kembali ke wilayah masing-masing. Hanzalah mengambil segenggam pasir dari medan perang sebagai kenang-kenangan dan memberikan kudanya untuk Hind, lalu pergi menunggang unta dengan si bocah gembala mengikutinya dari belakang. Kali ini, baik Hanzalah dan Hind sama-sama berharap semoga mereka bisa bertemu lagi. Waktu pun berlalu, beredar kabar bahwa Kisra telah wafat akibat racun dan menurut desas-desus, pelakunya adalah salah satu dari sekian banyak wanita yang pernah diculiknya untuk dijadikan selir. Ya, ketamakan akan selalu berakhir dengan kehancuran. Dan tamat. Ada beberapa hal menarik dari ending film ini yang layak dibahas lebih dalam. Poin pertama soal momen Jalabzin yang tiba-tiba terhenti saat sudah berada di atas angin. Saat itu ia sudah berhasil menjatuhkan Hanzalah, namun begitu melihat bekas luka di leher Hanzalah dari jarak dekat, ia tampak terkejut dan berhenti sejenak. Bekas luka tersebut pernah dilakukan Jalabzin sendiri di masa lalu, cara yang sama seperti yang ia gunakan pada bocah gembala untuk menandai dan mengintimidasi korbannya. Yang menarik, Jalabzin sama sekali tidak mengingat kejadian tersebut, kemungkinan karena baginya tindakan semacam itu memang tidak pernah berarti apa-apa sejak awal, sekedar salah satu dari sekian banyak cara ia mengintimidasi orang tanpa benar-benar mengingat setiap korbannya. Sementara itu bagi Hanzalah, cap tersebut justru menjadi alasan mendalam di balik kebenciannya selama ini. Keterkejutan itulah yang membuat Jalabzin lengah sejenak dan celah itu dimanfaatkan Hind untuk menghabisinya. Ada yang menyebut momen ini sebagai semacam nurani Jalabzin yang muncul terlambat, meskipun tafsiran tersebut lebih merupakan interpretasi ketimbang sesuatu yang dipastikan secara eksplisit oleh filmnya. Poin kedua mengenai keputusan Hanzalah pada akhir cerita. Ia sebenarnya diberikan pilihan untuk menetap dan menjadi bagian dari pemerintahan baru yang akan dibentuk, namun ia memilih tetap menjadi pengembara bebas dan kembali menyusuri gurun yang disebut sebagai cara hidupnya yang jujur. Keputusan ini dapat dibaca sebagai penegasan karakter Hanzalah yang sejak awal cerita memang tidak pernah benar-benar mengejar kekuasaan atau status, melainkan hanya kebebasan untuk hidup menurut caranya sendiri. Poin ketiga mengenai akhir cerita yang terkesan menggantung. Setelah kekalahan besar Zikar, Kaisar Kisra sempat berupaya menyusun langkah balasan dari ibu kota. Namun sebelum sempat bertindak, ia keburu tewas diracun oleh pelaku yang tidak diketahui identitasnya. Disebutkan bahwa pelaku yang paling mungkin adalah salah satu dari ribuan perempuan yang sebelumnya diculik paksa untuk dijadikan selirnya. Detail ini tampak sengaja disisipkan sebagai celah untuk kemungkinan cerita lanjutan yang berpusat pada sosok selir tersebut. Akan tetapi, mengingat performa film ini di box office yang jauh di bawah ekspektasi, kemungkinan besar rencana sequel semacam itu tidak akan direalisasikan. Buat yang penasaran, ternyata cerita film ini tidak sepenuhnya fiksi. Film ini memang punya dasar sejarah yang nyata. Tokoh yang menjadi dasar adalah Raja Numan, adalah Al-Numan III Ibnu Al-Mundir, Raja Lahmid terakhir yang berkuasa di Al-Hira sekitar tahun 582 hingga 602 Masehi. Ia dikhianati oleh Kaisar Sasanid, Khosrow II atau Kisra, yang memanggilnya ke ibu kota lalu menahannya hingga akhirnya meninggal dalam tahanan. Putrinya Hind bin Al-Numan juga merupakan tokoh sejarah yang nyata dan dikenal sebagai salah satu penyair Arab pra-Islam yang cukup terkemuka pada masanya. Sebelum ditangkap, karena sudah mencurigai akan dikhianati, Numan menitipkan keluarga dan hartanya kepada Hani ibnu Mas'ud, kepala suku Bakar yang suku terbesarnya adalah Syaiban, agar tetap aman. Setelah Numan disingkirkan, Khosrow meminta Hani mengembalikan titipan tersebut, tetapi Hani menolak demi menjaga janji dan kehormatannya sendiri. Penolakan inilah yang menjadi pemicu utama konflik dalam cerita dan sangat dekat dengan alur di film ini. Sebagai gantinya, Khosrow mengangkat Iyas ibnu Qabisah al-Ta'i sebagai gubernur baru menggantikan dinasti Lakhmid yang telah dihapuskan, tokoh yang menjadi dasar karakter Ibnu Qabisah dalam cerita. Pihak Arab yang melawan sebenarnya gabungan besar dari konfederasi Bakar ibnu Wa'il, suku paling menonjol di dalamnya adalah Syaiban, sementara kelompok lain meliputi Ijl, Zul, Qais bin Salabah, Taimullah bin Salabah, dan Yashkur, ditambah Sukun dan sebagian Tamim yang belakangan ikut bergabung. Ada juga suku Iyad yang awalnya berperang di pihak Persia sebagai pasukan bantuan, tapi di tengah pertempuran malah membelot ke pihak Arab dan turut menyebabkan kekacauan di barisan Persia. Pertempuran yang terjadi kemudian dikenal sebagai pertempuran Dikar atau Zikar sesuai penyebutan di film, salah satu kemenangan Arab paling terkenal atas Persia. Suku Bakar berhasil menang meski tidak ada koordinasi yang efektif di antara suku-suku anggotanya. Pertempuran ini dipandang penting dalam sejarah karena banyak sejarawan menganggapnya sebagai titik balik hubungan Arab-Persia. Bahkan semacam awal melemahnya kekuatan Persia tidak lama sebelum penaklukan besar-besaran oleh bangsa Arab beberapa dekade kemudian.
Jadi kerangka besar ceritanya mulai dari raja yang dikhianati, putrinya yang lari meminta perlindungan suku, penolakan suku tersebut untuk menyerahkannya, hingga perang besar melawan Persia benar-benar diambil dari sejarah. Adapun detail-detail spesifik seperti tokoh Hanzalah atau Jalabzin kemungkinan besar tetap tambahan fiksi untuk kebutuhan dramatisasi film. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pemulihan sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!